Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Kais, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidendre Rapang. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang hakikat belajar. Apa itu belajar? Unsur-unsur belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, jenis-jenis belajar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, definisi belajar. Belajar adalah suatu aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif. Adapun yang selanjutnya yaitu unsur-unsur belajar. Yang pertama, tujuan. Belajar tercipta dan terlaksana karena ada suatu tujuan yang ingin dicapai dari hasil proses belajar yang terlaksana. Tanpa suatu tujuan, maka belajar pun tidak dapat terukur dan tidak mengetahui apa yang diharapkan belajar tersebut. Tujuan tercipta karena adanya kebutuhan dalam diri masing-masing peserta didik selaku pembelajar. Kesiapan belajar dapat terlaksana dengan efektif bila peserta didik memang memiliki kesiapan dalam belajar, sehingga terwujud belajar yang efektif. Kesiapan dalam belajar mencakup kesiapan fisik dan kesiapan psikis. Yang ketiga, situasi. Situasi dalam belajar dimaksudkan mencakup tempat, lingkungan, alat dan bahan belajar, guru, kepsek, pegawai administrasi, dan segenap peserta didik selaku belajar. Yang keempat, interpretasi. Peserta didik melakukan interpretasi atau melihat hubungan antar situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkan dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima, respon. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, maka peserta didik dapat menentukan respon yang sesuai dengan apa yang didalaminya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang keenam, konsekuensi. Pendekatan behavior memandang bahwa konsekuensi tercipta karena adanya stimulus dan respon. Yang ketujuh, reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan yang muncul bagi seseorang mempunyai dua makna yang berlainan. Ketika seseorang tersebut memang memiliki keyakinan yang kuat, maka kegagalan akan digunakan sebagai pendorong untuk bisa lebih baik lagi. Baik, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Adapun dua faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut tiga komponen, yaitu jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun jenis-jenis belajar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, belajar berlandaskan behaviorisme. Yang kedua, belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Yang ketiga, belajar berdasarkan Robert M. Gagne. Dan yang paling terakhir, belajar berdasarkan pengorganisasian. Baiklah, itulah tadi materi singkat saya tentang hakikat belajar.